Jadi nasi puyung tuh nasi campur khas Lombok ya guys. Yaitu pakai ayam bumbu pedas. Nah, ayamnya ini sangat oily ya. Kasih suiran ayam kering. Dan yang terakhir dikasih kedelai. Nah, mantap. Nah, ini kita mau berburu nasi puyung guys. Kita samperin warung Ina Isun. Nah, ini dia. Oke. Totalnya 115.000 Buat ke Surabaya. buat ke Surabaya. Nah, ini dia nasi puyungnya guys. Ini tuh favorit mimin cowok banget ya guys. Wah. Lihat penampakannya guys. Ini mimin cowok tadi pesan 4 bungkus untuk yang di rumah. Kita cobain yuk nasi puyungnya. Teksturnya renyah. Rasanya asin, gurih. Gila, ini tuh enak banget. Nah, ini tuh kuliner pedas paling enak menurut mimin cowok tuh ini guys, nasi puyung Ina Isun. Wow. Alaskan King Crab. Hari ini mau mukbang Alaskan King Crab di Kurnia Seafood. Nah, lokasinya tuh ada di Kombes Pol M Duriat Surabaya dan tempatnya tuh super mewah dan super luas sampai lantai 2 dan ada VIP. Jadi di sini tuh formatnya kayak pasar ikan ya guys. Jadi ikannya tuh di display secara langsung. Biota lautnya ya mostly masih hidup. Kayak wisata alam bawah laut ya. Ini kita lagi nangkep ikan guys. Ikan Ikan. gurami. Ini dia Alaskan King Crabnya. Ini capitnya doang segede ini guys. Bayang nggak badan kepitingnya segede apa? Mimin tuh udah kesekian kalinya kesini. Karena rating mereka di Google tuh 4,9 dari 3.100 pengulas. Dan yang terpenting udah dapat sertifikasi 100% halal dari Kemenak. Cus lah guys, langsung kita cobain menu spesialnya ini. Alaskan King Crab. Oh my god, dagingnya setebel ini guys. Jarang-jarang loh ada Alaskan King Crab. Ini tuh limited menu guys. Awas kehabisan. Enak, dagingnya manis. Mimin cewek sampai vibing loh guys, saking enaknya. Dagingnya tebel banget guys. Ini tuh dimasak dalam Singapore sauce. Dari looksnya ini kelihatan medok banget ya. Perpaduan sempurna daging Alaskan King Crab yang bercita rasa tinggi ketemu saus yang pedas, manis, asin. Wah, ini tuh perfect. Save the best for the last. Ini cangkangnya guys dimakan bareng mantau. Ini daging dicapitnya bener-bener tebel ya. Gak kayak kepiting biasa yang dagingnya antara ada dan tiada itu. Dan di sini juga bisa minta tolong masnya buat misahin daging kepiting dari cangkangnya. Gila ya, tekstur daging kepitingnya ini juga lembut. Enaknya gak kira-kira. Gak pernah Mimin punya pengalaman makan seafood se-memorable di Kurnia Seafood Surabaya. Cus merapat ke Kurnia Seafood Surabaya. Demi Allah, makan geprek cuma 10.000 guys. Bener-bener no hoax ya. Dan ini tuh geprek favorit kita berdua. Ayamnya sejumbo itu dan sambelnya nampol parah. 10.000 tuh udah termasuk teh, terus nasi uduk dan nasi putih, sup, ambil sepuasnya. Ini tuh dalam rangka HUT 10 tahun Mr. Supre. Masih inget dulu tahun 2015an pas Mimin kuliah, makan gepreknya selalu di Mr. Suprek. Definisi 10 tahun melayani dan menggeprek buat warga-warga yang lagi kelaparan. Ini tuh lokal hero Surabaya yang bener-bener konsisten jaga cita rasa. Di HUT 10 tahun ini mereka lagi ngadain promo makan kenyang sepuasnya cuman 10.000. Berlaku di seluruh outlet Mr. Suprek dan tanggalnya 10 Oktober. Geprek
supreknya bisa pilih dihancurin atau enggak. By far ini tuh promo ternampol sih. Masa 10.000 udah dapet teh, terus sup dan nasi ambil sepuasnya. Dan untuk cita rasanya ya tolonglah, ini tuh Mr. Suprek woi. Dia tuh dijulukin geprek yang naik kelas. Terlalu enak sih buat ukuran geprek. Bahkan mereka bikin es teh yang bisa di refill aja sewas gitel ini rek. Basically ayam gorengnya Mr. Suprek tuh crunchy di luar dan juicy di dalam. Jadi mau digeprek model apapun ya gak akan gagal lah. Mereka tuh variannya banyak dan super atraktif, jadi gak ngebosenin. Mau aneka cemilan juga ada. Dan yang terpenting buat mimin cowok, ini tuh 100% halal MUI. Cuslah samperin HUT 10 tahun Mr. Suprek. Dan jangan lupa sikat habis promonya ya. Diajarin berburu takjil sama mimin cowok yang muslim. Part terseru di bulan Ramadan tuh yang nge-war takjil kayak gini. Apalagi kayak kita pasangan beda agama. Seru banget tahu. Mimin cewek emang gak puasa, tapi kan mimin cowok puasa. Dia ngajakin berburu takjil di Pasar Klojen Malang. Di sini tuh makanannya enak-enak guys. Ada tahu petis sutra favorit kita. Terus yang manis-manis kita pilih kue lumpur. Harganya cuma 5 ribuan aja per biji. Menu buka puasanya kita beli di Sabang. Unik deh ini, sambalnya tuh dicampurin ke nasi kayak gini guys. Sampai warnanya jadi semerah itu. Terus makannya bareng lauk-lauk yang macamnya tuh banyak. Udah deh saatnya nunggu buka puasa. Kasian juga ya mimin cowok nahan lapar. Udah buka mimin cowok. Alhamdulillah. Jangan langsung diantar makan berat dulu supaya buka puasanya nyaman. Nih, minum Cleo. Pilih air tuh beneran yang murni kayak Cleo. Karena diproses dengan teknologi modern nanofilter yang bisa menghilangkan zat-zat berbahaya dan mineral anorganik yang tidak diperlukan tubuh. Kenapa harus air murni? Karena setelah 13 jam istirahat, lambung kita tuh butuh yang ringan biar nggak kaget untuk langsung memproses minuman yang masuk. Cleo nggak perlu diproses lama, tapi langsung diserap tubuh buat rehidrasi. Jadinya tubuh cepat segar kembali. Jadi nyaman deh mau buka pakai yang manis-manis atau langsung yang pedes-pedes dan berminyak kayak gini guys. BTW ini mantep banget loh nasi pedesnya, apalagi kulit crispy-nya ini. Gak cuman lambung, ginjal pun kerja lebih ringan karena gak harus menyaring mineral anorganik yang gak dibutuhin tubuh kita. Perut gak terasa penuh karena airnya gak gedon di lambung. Kita jadi bisa lanjut makan makanan favorit dan ibadah tarawih pun jadi lebih nyaman. Makanya buka dengan yang ringan supaya puasa kalian tuh lebih nyaman. Cleo beneran murni, beneran ringan. Kayaknya ini deh resto termurah yang pernah Mimin temuin. Anak SMA aja ya yang baru pacaran kayaknya bisa deh beli menu-menu di sini. Ini cuma 20 ribuan dan ini juga cuma 20 ribuan guys. Gak heran ya orang-orang Bandung tuh sebelum masuk ke sini udah kena mental duluan guys karena tempatnya tuh segede dan semewah ini. Padahal makanan utamanya tuh mulai dari 20 ribuan aja. Mulai sekarang jangan takut lagi masuk ke 90 Gourmet ya. Dan ini juga bukan tempat pencucian uang. Ini sih udah kayak resto-resto di Senopati guys, megah banget. Tempatnya tuh luas banget ya guys, sessionnya juga banyak, jadi cocok banget buat halal bihalal pas lebaran nanti. Cuman 28.000 aromatik matah chicken rice tuh. Ayamnya gede banget. Full daging ayam dan ini tuh aromatik banget. Tenang guys, tempat ini udah halal MUI ya. Yang ini juga cuman 28.000 guys, sweet and sour fish rice. Ikannya gede banget. Gak salah hitung apa ya? Porsinya juga bukan yang ngirit gitu. Dan yang terpenting rasanya juga enak. Ini emang gak 20 ribuan, tapi cuma 50 ribuan udah dapet ramen se-fancy ini tuh. Ini beefnya tuh guys, tebel banget. Beef chashu-nya bener-bener caramelized, smoky. Tekstur mie ramennya juga Mimin suka guys, kenyal, slurpy. Dan gak disangka-sangka kuah kimchinya tuh otentik, asam, seger, karena ada potongan kimchi sawinya juga. Selengkap itu sampai ada aneka pastry. Ini bukan croissant guys, tapi croissant. Wah ini cuma 20 ribuan juga guys. Dengerin deh. Teksturnya bagus banget ya. Coklatnya di luar ada, di dalam juga lumer. Biasanya kalau mau nongki ke tempat yang bagus makanannya kurang lah. Ini kurang apa lagi guys? Komplit, semuanya enak. Terus buruan samperin. Guyurin sambal cauut sebanyak ini. Wah ini sih uji nyali guys. Mimin tuh mau buktiin kalau Mimin kuat makan sambal di sini guys. Katanya banyak yang gak kuat sama sambal di sini, terutama sambal tempongnya. Bahkan ya orang-orang tuh bisa tumbang loh gara-gara sambal tempong di sini. Nih Mimin pesen yang cakalang plus sambal ekstra. Gak lupa Mimin pesen sambal cuminya yang hitam, Mimin tumplekin semuanya. Dan primadonanya ini nih guys, dadar jagung yang gede banget ukurannya. Wow, cuminya tuh gendut-gendut. Dan ini sambalnya emang bener-bener dar-dar-dor banget guys pedesnya. Baru beberapa suap aja tangan Mimin
ini udah panas banget loh guys. Sumpah pedesnya bikin gak konsentrasi lagi, bikin garuk-garuk kepala. Beneran dong, tenggorokan Mimin sampai sakit. Untung aja Mimin kalau kemana-mana bawa Cooltopia. Biasanya kalau lagi kepedesan parah, Mimin minumnya Cooltopia guys. Perpaduan rasa lemon dan lime yang nyegerin dan mengandung mineral alami untuk mencegah dan mengatasi panas dalam kayak gini. Langsung aja nih Mimin minum Cooltopianya. Wah enaknya guys, tenggorokan Mimin langsung lega. Wow. Apalagi ini Mimin minumnya dingin-dingin guys, langsung mengalir dingin di tenggorokan. Cool seketika panas dalam Mimin gara-gara sambal yang pedesnya kayak setan itu. Kalau mau lanjut makan jadi gak worry lagi. Emang wajib banget deh bawa Cooltopia kemana-mana. Stay cool with Cooltopia. Pesta daging. Dan percaya nggak, Mimin tuh makannya di bawah pohon anggur dan bermandikan cahaya redup yang temaram. Satu-satunya steakhouse di Bali yang punya kebun anggur sendiri. Ini tuh namanya Bogart Steak and Bistro. Terus makannya kita tuh di bawah kebun anggur gitu. Nah ini tuh pohon anggur ya guys. Tuh ini buah anggurnya di atas. Tempatnya luas banget, ada indoor, outdoor dan indoor garden. Dan di sini tuh no pork no lard. Semuanya bisa guys makan di sini. Wow. Untuk vibes-nya tuh lebih ke casual dining gitu. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu juga ada live music loh guys. Selain warlock, bule-bule sampai artis tuh sering loh makan di sini. Padahal harganya tuh affordable dan sering banget ngadain promo. Cus lah langsung kita cobain menu-menunya. Ini tuh rustic mushroom soup yang rasanya creamy dan umami. Masih di appetizer dan Mimin juga nyobain buffalo wingsnya yang gede-gede. Masuk di main course, Mimin cobain prime mix duo. Tekstur ayamnya tuh bagus banget ya, karena dia tuh di grill dengan timing yang pas. Alhasil dia tuh juicy tapi seasoningnya meresap. Di menu prime mix duo ini satu menu dapat 2 protein guys. Selain ayam juga dapat udang. Nah ini beef steaknya prime cube roll. Marblingnya guys cakep banget. Teksturnya empuk, lembut, dan sausnya ini kalian bisa pilih ada 7 macam. Mimin juga pesen pastanya guys. Ini tuh spicy exo spaghetti. Teksturnya tuh al dente banget dan pedesnya tuh masih comforting. Nah menu ini yang paling exciting. Namanya tuh espetadas daging tusuk khas Portugal. Wah Bruno Fernandes pasti suka menu ini. Yang ditusuk-tusuk ini mulai dari daging sapi, paprika, nanas, sosis sampai udang. Ya ampun, enak banget. Gak cuman makanannya, tapi minuman di sini juga atraktif banget guys. Tapi man of the match-nya butterbeernya yang sampai foamy. Mimin juga nyobain aneka dessertnya yang colorful. Terus Mimin akhiri dengan minum segelas wine. Lokasinya di samping The Banyumas Villa Denpasar. Kesini rame-rame, parkirannya luas dan buka sampai malam. Baru kali ini lihat gurita hidup langsung dicemplungin ke kuah yang mendidih. Terus dipotong-potong pas masih dalam keadaan setengah hidup. Wah gila, bener-bener se-ekstrim itu guys. Udah gitu doang terus langsung bisa dimakan. Ayo siapa yang geli lihat gurita utuh? Di sini malah diliatin dari pas masih hidup. Lihat deh guys, guritanya masih aktif berenang-renang. Langsung aja dicungkil sama ajumannya. Gurita ini bener-bener gak ada harga dirinya deh guys, karena mereka tuh langsung dimasak hidup-hidup. Tuh masih gerak-gerak kayak gitu. Setelah mateng tuh langsung disuapin ke pembelinya. Jadi orang Korea tuh ternyata suka loh makan gurita dari pas masih hidup. Dan yang paling banyak dipesen tuh sup iga yang pakai gurita hidup kayak gini guys. Seporsi kayak gini harganya 300.000 rupiah lebih. Matengnya cepet kok. Begitu mateng harus langsung kita makan guys. Rasa kuah kaldunya emang lebih gurih sih karena ada guritanya. Dan jangan takut amis ya, karena ini tuh bener-bener fresh guys. Gak kayak gurita-gurita yang ada di Indonesia. Terus iga sapinya ini tebel banget guys dagingnya. Dan Mimin tuh suka banget ya sama tekstur daging sapi di Korea, lebih berserat gitu loh. Mimin juga pesen gurita pedesnya. Teksturnya keras, kenyal, bukan yang ngaret alot gitu ya. Dan ini bumbu spicy-nya nggak pedes sama sekali bagi Mimin yang doyan sambal di Indonesia. Tapi kuliner ini tuh wajib kalian samperin ya kalau ke Korea. Namanya Jongno Jinakji. Dan jangan heran kalau tiap hari restonya selalu rame warlock.